Mari kita berdoa teman-teman semua. Mari kita berdoa. Dimanapun kita berada, mari kita hargai Tuhan. Bapa, kami mau belajar, kami mau mendengar isi hati-Mu ya Bapakku. Karena itu kami membuka hati kami, pikiran kami untuk bisa Kau tegur. Berikan kami kerendahan hatian untuk belajar taat. Kami bukan siapa-siapa. Mau kami hebat, mau kami kaya, mau kami memiliki kelebihan dibanding yang lain, kami tetap bukan siapa-siapa di hadapan-Mu Bapa. Karena itu biarlah kami belajar untuk rendah hati siang hari ini dan mau berubah menjadi manusia yang Kau kehendaki. Terima kasih ya Bapa. Berbicara kepada kami. Kami siap mendengar. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, halo semua, selamat pagi. Lama gak ketemu teman-teman dari Youth Aero nih ya. Lama banget sih basically sih, lama banget. Beberapa dari sini wajahnya saya kenal. Ada Yohana. Halo Yohana, kamu udah besar banget. Saya kenal Yohana tuh dari TK Yohana ya. Kacau dah, udah gede banget di sini. Dan ada teman-teman yang lain. Kak Sofia. Long time no see, Kak. Gue lupa manggil dulu Sofia atau Kak ya. Gue lupa banget. Ya udahlah Kak aja deh, enggak apa deh. Kayak senior dari dulu deh kayaknya ya. Hah? Ya ampun, Pan, cuman beda setahun, Pan. Oh, iya deh. Oke, Sob. Oke, ada siapa lagi ya di sini ya? Nih, enggak tahu Hilman bener enggak Hilman yang dulu gue kenal ya? Bener enggak sih? Kalau gue lupa, sorry ya kalau salah namanya ya. Ada Hilman. Dan bener Hilman, betul dia. Halo, Man. Lama gak ketemu juga, Man. Gila nih teman-teman lama nih. Saya tuh dulu tuh gede di Petamburan. Pelayanan pertama kali di Petamburan. Dulu di Cerdik. Tau gak Cerdik gak? Hari Kamis siang. Gak tau sekarang masih Kamis malam. Masih ada gak ya sekarang ya? Masih ya? Masih ada ya? Dulu Kak Ina di situ. I don't know sekarang apakah masih. Saya benar-benar udah gak tahu lagi. Dulu YPF namanya, Youth Prayer YPF. Youth Prayer Fellowship hari Rabu. Gue gak pernah bolong. Cinta mula-mula gue ngalamin juga di GP Petamburan. Kacau deh, Petamburan tuh punya kenangan khusus. Serius. Even Babe dulu udah ngurusin gereja sendiri, tapi tetap di Petamburan. Sampai akhirnya disuruh balik bantuin Babe. Kalau enggak masih stay di Petamburan kayaknya deh. Oke, teman-teman. Hari ini kita mau membahas mengenai ketaatan pada pemerintah. Basically kalau ngomongin pemerintah nih, pemerintah yang terlihat dulu ya, kita ngomongin pemerintahannya Bapak Jokowi. Selalu ada pro dan kontra. Karena keputusan segelintir orang itu tidak akan pernah menyenangkan semua pihak. Apalagi Indonesia ini banyak banget rakyatnya. Jadi tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Nah, pihak-pihak yang gak happy sama keputusan pemerintah itu orang-orang yang bisa cenderung menjadi masyarakat yang gak taat. Walaupun mereka yang gak suka, mau gak mau taat juga. Kenapa? Ya kan ada hukum, ada undang-undang dan lain sebagainya. Jadi mau gak mau ya udah deh, gue gak suka tapi oke dah, gue taat aja gitu. Tetapi tidak mungkin menyenangkan semua pihak, termasuk kita yang di sini. Apalagi dalam kondisi yang juga tidak di setting COVID. Sebuah keadaan yang seluruh dunia pun struggle. Jadi jangan dipikir Indonesia doang yang paling struggle, enggak. Walaupun memang ada negara-negara yang bisa melewati atau bukan melewati ya, bisa menjalani proses pandemi ini dengan baik. Tetapi jangan lupa ada peran masyarakatnya yang juga mau ngikut, ya nggak sih? Ada peran masyarakatnya juga mau ngikut. Masalahnya kalau lu ke pasar aja dekat rumah lu, itu nurut gak sih semua? Gue rasa enggak gitu. Gue tuh lewatin pasar manapun, saya jalan ke pasar mana, lewatin depan rumah kan, oke, kendaraan lewatin pasar, banyak yang gak pakai masker kok.
Di mana? Pinggir jalan deh orang jualan apa gitu. Di biasa depan Alfamart atau Indomart ada yang jual makanan kan, ya tahu goreng lah, gorengan. Itu juga belum tuh pakai masker. Orang masak sate juga nggak pakai masker. Nah, memang masyarakat kita memiliki apa ya? Memang banyak faktor. Kemarin saya kuliah, saya kan lanjutin kuliah S3. Itu membahas mengenai apa ya? Mengenai negara gitu loh. Salah satu faktornya memang adalah masyarakat kita ada yang nggak respect sama pemerintah. Bukan ada ya, banyak yang nggak respect. Karena pemerintah pun punya banyak oknum yang memang nggak bisa direspek. Korupsi bansos lah. Apa nih? Yang waktu kemarin lagi happening, pemerintah Banten mau pakai baju LV lah, bahan-bahan LV, kan ngeselin ya. Ya maaf ya kalau di sini ada yang keluarganya, I don't know, kalau ada yang keluarganya pemerintah sana, ya saya mau katakan bukan waktu yang tepat untuk melakukan hal itu. Kenapa? Karena kondisi lagi sulit, banyak orang nggak bisa makan. And then kalian memakai pakaian dengan apa bahan dari LV, itu sih agak nggak mungkin nggak dihujat lah. Itu nggak mungkin nggak dihujat lah. Even nggak semuanya seperti itu, nggak semuanya. Tapi kan yang kita tahu kan pemerintah Banten, padahal belum tentu semuanya yang di situ. Nah, masyarakat mulai ada sebagian yang nggak respect sama pemerintah. Tetapi ini kondisi yang memang sulit. Semua negara sulit kok. Apalagi kalau masyarakatnya susah diatur. Memang dasarnya susah diatur, kemudian juga nggak respect pemerintah, susah diatur. Tetapi syukur loh, kita nggak di lockdown. Teman saya di Australia itu lockdown berkali-kali. Sekali lockdown lama banget, sebulan 2 bulan, itu keluar langsung kena fine, kena denda keluar. Kita keluar beli gorengan itu masih nggak pusing, malah kalau ke warteg masih bisa 20 menit. Syukur loh. Kalian kalau di luar negeri, misalnya di Australia, wah Australia enak. Oh lagi begini tuh bener-bener mereka nggak bisa menerima. Ada yang sakit 30 aja itu bisa di lockdown langsung satu kota. 30-40 lah kita, wih Jakarta bagus nih cuma 2.000, sedap ya gak sih? Kita kuat-kuat banget ini nih. Jakarta bagus nih cuma 2.000 nih, kita kan turun nih dari 4.000, sekarang kan ke 2.000 nih, atau mungkin mungkin ke 1.000 ya, Bali 1.900 kalau nggak salah, saya nggak tahu, mungkin berapa hari lalu. Wah kalau di Sydney berapa puluh orang dong langsung lockdown begitu. Kita masih bersyukur loh, kita memiliki pemerintahan yang masih bisa seperti ini gitu. Nah, tetapi kalau berbicara mengenai ketaatan kepada pemerintah, saya mau membahas dari dua sisi. Yang pertama adalah pemerintahan yang tidak terlihat, dan kedua adalah pemerintahan yang terlihat. Kedua hal ini berhubungan, walaupun tidak bisa dilihat oleh mata salah satu pemerintahannya. Pemerintahan yang tidak terlihat itu berbicara mengenai pemerintahan kerajaan surga atau Tuhan Yesus. Terus hubungannya apa nih bro? Lu bicara soal pemerintahan yang di surga. Hubungannya apa sama pemerintahan yang ada? Pertama, di dalam doa Bapa kami kan diajarkan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Itu gak mungkin diucapkan sembarangan oleh Tuhan Yesus. Karena itu doa yang diajarkan kepada murid-muridnya, which is kepada kita semua juga. Itu yang doa khusus. Itu bukan doa yang Tuhan ucapkan kepada Bapa. Itu doa yang diajarkan kepada manusia untuk dikatakan, untuk didoakan, untuk diucapkan di dalam doa mereka manusia untuk Bapa di surga. Tapi Tuhan tidak mengucapkan doa itu, tapi diajarkan. Karena pertama kalau berbicara mengenai datanglah kerajaanmu, ya sekarang Tuhan udah jadi raja. Kedua, ampunilah kesalahan kami pada hari ini. Tuhan gak pernah minta ampun, kecuali pas diajarin doa Bapa kami ada kata minta ampun. Tapi kalian gak pernah baca kan Tuhan Yesus minta ampun sama Bapa di surga, gak pernah ada. Jadi memang itu doa yang diajarkan Tuhan Yesus untuk manusia katakan. Dan di situ ada kata-kata, datanglah kerajaanmu. Berarti kerajaan Bapa, kerajaan Tuhan Yesus yang di surga, itu harus kita bawa. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berarti ada sebuah kesamaan antara kerajaan di bumi dan di surga. Nah, kerajaan ini berbicara tentang apa sih? Kerajaan itu bukan berbicara mengenai sistem pemerintahan. Kerajaan bukan berbicara mengenai birokrasi pemerintahan. Tetapi kerajaan berbicara mengenai ketaatan. Karena kalau ngomongin pemerintahan, kita nggak ada pemerintahan surgawi di sini. Kita nggak tahu, kita menjalani hidup kita dari hari ke hari.
Nggak ada pemerintahan, ada wakil dari surga atau ada menteri luar negeri gitu. Nggak ada. Itu nggak ada sekarang. Jadi memang kita berbicara mengenai ketaatan kepada Tuhan sebagai Raja yang sudah bangkit. Ketaatan yang kita bangun bukan hanya ketika kita nanti di surga, tetapi ketika kita masih bernafas. Karena once kita sudah tidak bernafas, kita tidak bisa mengabdi lagi kepada Tuhan. Kalau dari bumi selama kita bernafas, kita tidak mengabdi. Ini dulu poinnya. Kalau kita tidak mengabdi kepada Tuhan selama kita hidup, berarti mati kita nggak bisa. Karena once sudah mati, waktu kita untuk berubah, untuk bertobat sudah habis. Jadi waktu kita untuk benar-benar taat membangun kerajaan surga dalam hidup kita, selama kita bernafas di dunia ini, itu sekitar 70-80 tahun kalau kata Alkitab. 70-80 tahun. Which is 80 tahun selebihnya itu bonus. Dan kayaknya udah repot gitu 80 tahun ke atas. Ya rata-rata sekarang nggak banyak orang yang hidup sampai 80-an gitu loh. Apalagi ya mungkin kita punya opa-oma yang masih bisa ya, tapi bokap kita belum tentu. Apalagi kita, kenapa? Karena makanan, polusi, gaya hidup dan lain sebagainya. Udah sulit. Meskipun saya berharap kita semua umur panjang agar kita bisa terus melayani Tuhan di sini. Tetapi pada faktanya nggak semudah itu. Jadi selama kita masih bernafas, ini alasan pertama ya, kita harus mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini. Itu berbicara mengenai bagaimana kita hidup dalam ketaatan setiap hari. Nah, hidup dalam ketaatan artinya apa? Nah, ini dia nih. Orang berpikir, aku taat kepada Tuhan artinya aku jadi orang Kristen. Enggak juga. Kita jadi orang Kristen yang dari kecil Kristen. Memangnya kalian disuruh pilih agama pas kecil? Dikasih form gak sama orang tua? Misalkan Sheris, Sheris ya, pakai nama kamu ya, Sheris Patricia. Atau Sheris Patricia. Sheris, kamu kan udah besar, udah SD nih, kamu papa mama kasih form ya, kamu isi mau agama apa ya terserah. Enggak kan? Iya gak sih? Tiba-tiba lo jadi Kristen aja. Kalau Kristen dari kecil ya. Kan saya gak tahu siapa yang Kristen dari kecil ataupun masuk Kristen di tengah-tengah umurnya gitu. Saya gak tahu. Tetapi kalau Kristen dari kecil kan gak dikasih form. Tiba-tiba ke sekolah minggu aja. Nyanyi langsung. Apa tuh? Lagu sekolah minggu apa tuh? Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Tiba-tiba begitu aja ke sekolah minggu. Padahal kita gak pilih. Gue bilang, kita kan gak mikir, mah kenapa aku gak ke masjid gitu, mah kenapa aku gak ke pura, kenapa aku gak ke kuil. Enggak, lu ke gereja aja udah. Kenapa? Karena gue Kristen bos. Lu ke gereja aja, mungkin kata bonyok kita begitu ya. Jadi kita otomatis ke gereja. Jadi kita menjadi orang Kristen tanpa sebuah kesadaran. Mulanya, betul gak sih? Karena kita negara beragama. Apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertamanya udah bawa Tuhan gitu loh. Karena itu kita negara beragama. Walaupun gak semuanya bertuhan, tapi semua beragama. Kan begitu. Oke, kita jadi orang Kristen, jebret. Semakin kita besar, kita mulai hidup dalam cara hidup orang Kristen. Belum makan berdoa, belum tidur berdoa, hari Minggu ibadah. Itu kan kebiasaan yang terbangun. Emang kita ke gereja karena kita butuh Tuhan? Jujur aja. Kalau kita gak ke gereja, kita mati gak? Coba, kalau kalian gak ke gereja, kalian bisa makan gak? Tetap bisa makan. Kalian kalau gak ke gereja, kalian bisa pacaran gak? Masih bisa pacaran. Kalian kalau nggak ke gereja masih bisa kerja nggak? Masih bisa kerja. So gereja gunanya apa? Sekarang kalau gereja semua tutup di Indonesia, nggak ada Zoom, kita hidup nggak? Kita hidup. So bagaimana kita memandang gereja? Faktanya begitu. Kenapa? Rata-rata kita menjadikan gereja itu cuma tempat formalitas kita sebagai orang yang beragama Kristen. So minggu gue ke gereja atau minggu gue berkomunitas kayak gini di Zoom nih. Ini ada 28 termasuk gue sendiri. Oh, gue orang Kristen, gue ke Zoom deh. Apalagi kedua alasannya karena gue tertanam di sini lama, atau ketiga gue pelayanan. Jadi gue nge-Zoom deh. Tetapi yang jadi problem, yang jadi poin yang harus kalian highlight adalah, yang harus kita semua perhatikan adalah, apakah kita hidup dalam ketaatan di luar Zoom ini? Karena cuma 1,5 jam sampai 2 jam, Bun. Emang ini 2 jam di sini mewakili kita anak Allah? Emangnya Tuhan menebus kita cuma buat 2 jam? Enggak dong, seluruh hidup kita. Oh ya, kalau seluruh hidup kita ditebus, cara hidup kita setelah Zoom gimana? Mulut kita gimana? Otak kita gimana? Respon emosi kita gimana? Itu yang menjadi pertanyaan, kita taat atau enggak di situ. Kalau di sini semua kayak malaikat. Coba di luar sini, langsung ketemu orang, monyet lo, ketemu sialan lo, anjing lo, anjir. Keluar Zoom nih langsung begitu, betul nggak?
Itu bahasa kita gitu loh. Bukan bahasa kita semua. Gue sih udah bertobat dari ngomongan-ngomongan begitu ya. Dulu gue begitu selama sekolah. Tapi amin, gue belajar bertahan bertahun-tahun untuk gak ngomong begitu lagi. Dan syukur sampai hari ini gue gak ngomong lagi. Dan itu bertahun-tahun loh. Belajar nahan mulut. Kenapa? Karena kalau menunjukkan kenapa gue bertobat, karena gue suka sharing. Gue diundang khotbah sana sini. Bukan berarti gue hebat. Tetapi ya, kalau gue diundang, gue harus menunjukkan apa yang gue hidupi. Gue khotbahkan dong, ya gak sih? Sekarang kita orang Kristen, kita menghidupi apa dari ketaatan? Kita menghidupi apa atas kerajaan Allah yang di bumi ini? Coba kita pikir. Ini saya belum ngomong masuk ke dalam pemerintahan yang terlihat loh. Yang gak terlihat aja kita masih amburadul. Terutama dalam diri kita. Orang menganggap remeh kekristenan dengan berkata apa? Gue pelayanan, gue ke gereja, apalagi gue udah sharing mungkin seperti gue sendiri gitu loh, seperti saya sendiri. Saya udah sharing kok. Oh ya udah, terus kenapa? Berarti gue anak Allah. Yes, secara hukum lo anak Allah, tapi secara fakta hidup kita nggak seperti anak Allah. Secara de jure, yes. Secara de facto, no. Kenapa? Emosi kita nggak seperti anak Allah. Saya dulu di jalan emosi, aduh Yohana kenal saya. Yohana kayak tahu deh saya punya banyak kasus di sekolah dulu Betel deh. Nggak tahu Yohana pernah denger nggak? Yaudah Yohana nggak usah ngomong apa yuk, rahasia kita aja yuk. Iya. Nggak bercanda. Kasus saya banyak banget saya di Betel dan memalukan. Saya dari TK sampai SMA tuh di Betel. Itu memalukan banget. Tapi saya udah mulai sharing waktu saya mulai banyak kasus. Gila nggak? Saya mulai pelayanan main musik dulu. Saya main musik kalau nggak sempat main sama Hilman juga deh. Main musik deh, pelayanan iya sempat main musik kalau nggak salah. Itu hidup saya berantakan. Mulut saya, otak saya berantakan. Tapi begitu di mimbar, wih kayak bener banget nih Epen nih. Begitu turun ngaco. Itu mewakili kehidupan anak Allah nggak? Enggak. Maksud saya ngomong gini adalah gini. Jangan pernah berpikir aku ke gereja, that means aku otomatis anak Allah. No, nggak ada yang otomatis berbicara mengenai anak Allah secara fakta. Tapi menjadi anak Allah itu harus diusahakan. Karena itu Tuhan sering berkata apa di Alkitab? Berjuanglah, katergazoma dalam bahasa aslinya yang arti selesaikan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berjuanglah memasuki jalan yang sempit itu. Itu lagu sekolah minggu. Di dalam dunia ada 2 makanan, enggak, 2 jalan, lebar dan sempit. Kita udah bilang berjuang, berusahalah. Sekarang kita jadi orang Kristen, perjuangan kita apa coba? Ke gereja. Emang lu berjuang? Lu di rumah doang ngadem nih, ngejum nih. Ngejum lagi orang Sunda ngomongnya, pakai J bukan pakai Z. Ngejum. Ngezoom usahanya apa sih? Kuota. Segiga lah sejam kira-kira. Saya lu pernah search sih. Kalau nggak salah sejam segiga kira-kira. Udah itu doang. Enggak. Jadi anak Allah itu harus ada yang diusahakan. Dan salah satunya adalah mendatangkan kerajaan Allah. Which is dalam hidup kita setiap hari. Setiap detik bahkan. Itu hidup dalam ketaatan. Artinya kita menjaga hidup kita tetap kudus. Dalam pikiran kita. Kalau orang ngatain kita, orang nyerang kita, respon kita gimana? Kita lagi bawa kendaraan, tiba-tiba diserempet, disalip. Kita lagi ngebaris nih mau beli makanan, tiba-tiba disalip sama orang, sama emak-emak gitu kan ya. Emak-emak disalip. Kita ngomel dia lebih marah daripada kita nih bos. Lebih marah daripada kita nih. Kita gimana? Goblok udah tua loh. Begitu. Atau bu, mata sini belakang gue. Sembarangan. Kita begitu. Iya dong, begitu dong kan yang salah. Tapi anak Allah begitu gak? Cara anak Allah menegur atau mengkritisi begitu gak? Halo Kak Fani Paendong, senior. Lantai nasi Kak. Gila nih semua banyak banget yang gue kenal di sini sumpah. Aduh, teman-teman lama. Oke, saya balik lagi. Begitukah kita cara menjalani kehidupan ini? Begitu sembarangannya kita kah? Dan kita berkata, aku anak Allah karena aku ke gereja. No, saya mau tegaskan, gak seperti itu cara pikirnya bun. Gak seperti itu cara pikirnya teman-teman. Anak Allah itu berbicara mengenai apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, kita pikirkan, kita rasakan, kita putuskan. Itu semua sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Itu yang benar. Kalau aku menerima rangsangan ini, responku seperti apa? Kalau aku diperlakukan begini dengan orang lain, responku apa? Kalau aku diomongin temanku, sahabatku, responku apa? Kalau aku dihianatin, responku apa? Ini menunjukkan kita anak Allah atau bukan? Bukan di gereja, di Zoom. Ini sebagian kecil. Bukan berarti ini gak ada artinya ya. Please, ini bagus.
Tetapi ini bukan berarti sudah mewakili kehidupan kita sebagai seorang anak Allah. No, ini sebagian kecil. 2 jam dibandingin 24 jam per 7. Itu kan kecil banget. 1,5 jam. Bukan berarti gak ada artinya juga. Tetapi ini belum mewakili. Karena anak Allah, yang bukan anak Allah, secara fakta hidupnya, itu ke gereja, itu bisa ke gereja. Tetapi anak Allah pasti ke gereja. Anak Allah yang benar pasti mau bertumbuh. Tetapi yang merasa anak Allah tapi hidupnya gak benar, bisa juga ke gereja. Kenapa? Karena dorongan, kebiasaan, kehidupan beragama. Orang Indonesia. Coba hari Minggu gak ke gereja deh. Apa rasanya? Pernah gak keluar kota, keluar negeri, hari Minggu gak ke gereja, apa rasanya? Gak enaknya gak ke gereja ya? Kayaknya ada yang kurang nih. Kenapa? Karena terbiasa. Bukan berarti gue butuh Tuhan. Enggak, kalau butuh Tuhan setiap hari lu cari Tuhan dong. Emang ke gereja doang? Tarik napas dulu. Langsung yang ngomong nih, gila nih si Ko Evan jarang diundang. Kira diundang ngapa ngegas mulu ya? Nggak tahu yang ngegas ya. Enggak bermaksud ngegas kok teman-teman. Enggak maksud ngegas. Saya baik kok, bener saya baik. Kata betul enggak Yohana? Kok kan baik ya Yohana ya? Masa enggak sih, yuk? Enggak. Bukan ngegas, tapi gini loh. Kalau kita enggak bertobat sekarang apalagi? Banyak orang Kristen, anak-anak muda itu merasa aku sudah aman, aku sudah selesai karena aku udah ke gereja. Please. No. Buang pikiran itu jauh-jauh. Aku sudah pasti aman karena aku sudah menjalani, karena aku udah hidup dalam kehendak Bapa setiap hari. Bukan karena aku udah ke gereja doang. Bukan ngegas tapi lagi KKR. Mantap. Iya nih, berasa KKR nih. Apa kita ada altar Zoom call nih? Bukan altar call, kita Zoom call nih kan. Kan enggak ada altarnya, enggak ada mimbarnya, kita Zoom call. Nah, kalau berbicara mengenai kehidupan yang taat. Kalau saya hubungkan dengan pemerintahan. Di dalam Roma 13 ayat yang ke-1 dikatakan begini. Kalian boleh buka atau boleh saya bacain aja. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Nah ini dia. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat kedua. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Wah. Kok begitu Kevin? Kan ada pemerintahan yang brengsek. Ada pemerintahan yang jahat yang justru bunuh-bunuh orang Kristen. Oh yes ada. Tetapi ingat satu hal. Tidak ada apapun yang terjadi di kolong langit ini tanpa seizin Tuhan. Ingat hal ini. Tanpa seizin Tuhan. Oh berarti Tuhan ngizinin dong. Yes Tuhan ngizinin. Kenapa gak suka? Ngomel sama Tuhan ya dong. Ya enggak dong. Mendingan gue kritik pemerintah. Oke. Kritik oke. Kasih masukan boleh. Ini negara demokrasi ya. Bisa dikritik. Tetapi cara kritiknya gimana? Sesuai pikiran perasaan Kristus enggak? Balik nih. Cara kita mengkritik pun harus sesuai dengan pikiran perasaan Kristus. Di sosmed. Dasar presiden. Ini ngomongin di negara lain ya, jangan Indonesia ntar gue kenal lagi nih. Negara lain nih, bukan negara Indonesia, negara apalah nggak tahu ya, negara balbul. Ini presiden negara balbul goblok banget nih, presiden goblok, presiden tolol, nyesel gue milih nyesel. Anak Allah gitu. Pasti kita akan berkata, ya anak Allah nggak gitu sih. Oke sekarang lu anak siapa? Kan optionnya cuma 2 guys. Kalau gak anak Allah, anak iblis loh. Serius. Orang gak berpikir dalam hidup ini cuma ada 2 pilihan. Seperti cuma ada 2 jalan lebar, jalan sempit. Cuma ada 2 pilihan. Kita jadi anak Allah. Dalam bahasa aslinya tuh pangeran itu huios. Anak pangeran, anak raja. Atau yang kedua ada anak lagi dalam bahasa aslinya, artinya notos, anak haram. Anak tidak sah. Jadi dalam anak itu dalam bahasa Yunani ada 2, notos, huios. Huios itu anak pangeran, notos anak enggak sah. Anak enggak sah berarti bukan anak sebenarnya nih. Nah, kita yang mana? Ya aku anak Allah dong. Oke, tunjukkan cara mengkritik dengan cara yang benar dong. Ya kalau gitu caranya gimana cara mengkritiknya? Oke, Tuhan suruh kritik enggak? Nah ini kan ini saya ngomong gini bukan berarti boleh nggak boleh ya. Kekristenan bukan berbicara mengenai boleh nggak boleh, tetapi kenapa boleh, kenapa nggak boleh. Dan kenapanya itu harus melibatkan
jawaban Roh Kudus dalam hati kita. Bukan karena sekedar knowledge gitu loh, tetapi juga by seizin Tuhan. Tuhan, aku boleh mengkritik nggak? Oke, boleh nak. Caranya gimana nak? Caranya gimana Tuhan? Caranya gini. Harus nanya. Atau gini, Tuhan, kan aku politisi, misalkan gitu. Misalnya kalau ada yang di politik ya, setahu saya sih nggak tahu sini ada ya atau nggak ya, saya nggak tahu ya. Tuhan, kan aku kan di politik nih, boleh dong kamu. Oke, kali ini harus mengkritik atau harus diam? Atau next time boleh mengkritik, sekarang jangan dulu. Hidup ini misteri, perlu berjalan dengan Tuhan secara maksimal. Jadi kalau setelah sosial media orang komplain soal pemerintahan, oh ya oke, pemerintah kita memang nggak mungkin menyenangkan semua pihak kok. Tadi saya udah bilang di awal-awal sharing, pemerintahan kita nggak mungkin menyenangkan 170 juta, kita 120 atau 270 sih, saya lupa deh. 270 juta kalau nggak salah ya. Nggak mungkin menyenangkan semuanya lah. Dari Sabang sampai Merauke berapa banyak pulau, berapa banyak bahasa, berapa banyak agama di Indonesia, banyak loh agama-agama kepercayaan loh. Itu sampai ratusan bahkan ribuan loh waktu itu saya dengar ya. Menyenangkan semua pihak nggak mungkin. Tetapi yang pasti satu hal, dia dipilih Tuhan buat memimpin kita hari ini. Kalau kita nggak suka, di Roma 13 tadi dikatakan apa? Kalau kita melawan, berarti kita melawan ketetapan Allah. Bubar nggak tuh? Tapi gimana dong kok Evan? Kalau gitu bro, kalau gitu pemerintahan masih gue diemin dong. Ya kalau emang Tuhan suruh diam ya diam aja. Kenapa emangnya? Apa yang salah dengan diam? Ya tapi kalau kita ngomong, ya kalau kita ngomong siapa tahu didengar. Ya yakin didengar. Apa bikin dosa dong apa didengar? Nggak gampang loh. Mendengar begitu banyak masukan. Pasti diambil salah satu. Kedua, kalau kita jadi mereka, kita pun belum tentu bisa. Biasanya kalau yang nonton bola, yang lebih jago siapa? Yang ngomong apa yang main? Biasanya yang lebih jago yang ngomong. Biasanya. Karena kenapa ngomongnya? Wah harusnya lu ngoper dong ke situ. Lu sundul jangan lu tendang. Tenangnya pakai jempol kanan, jangan pakai jempol kiri. Sedap gak? Sedetil itu. Tendangnya pakai kelingking dalam, bukan kelingking luar. Bingung gak lu? Kelingking ada dalam, kelingking luar gitu. Udah kecil, ada dalam luar lagi. Tendangnya pakai yang ini dong. Ribet gitu. Kenapa? Karena kita ngomong gampang. Lidah ini paling gampang mengeluarkan something. Kenapa? Karena gak perlu effort. Cuma butuh nafas sama ludah sedikit. Nafas ludah sedikit, karena otak kan dipakai. Betul gak? Cuma nafas sama ludah, otak pun jarang dipakai buat ngomong. Karena ngomong dulu, salah ngomong begini. Sama seperti jempol kita. Kalau lo main sosial media, jempol lebih cepat bergerak dibanding otak. Lebih enak jempol. Kenapa mengeluarkan pendapat itu orang suka? Karena gak ada resiko kadang-kadang. Meskipun ada hukumnya ya. Kadang kan ngomong goblok lo, pemerintah bego. Gak ada resikonya ngomong di situ. Gak ada resikonya ngomong begitu. Tetapi once kita terjun, iya ya. Kalau gue bikin begini, ntar bisa A. Kalau gue bikin B, ntar jadi C. Gue bikin D, ntar E. Banyak hal yang kita nggak tahu. Dan kita nggak mungkin seluas pemerintahan. Melihat kacamata itu nggak mungkin luas. Tetapi percayalah, semua itu dalam kontrol Tuhan. Satu lagi, by the way sampai jam berapa ya saya di sini ya? Sampai lusa apa gimana sih? Boleh nggak chat atau gimana? Kasus saya sampai jam berapa? Oke, saya lanjutin ya. Tolong chat ya, pengurus ya. Ini yang nggak tampilin video, saya harap kalian dengerin ya. Kalau nggak dengerin ya nggak apa-apa sih. Resiko ditanggung masing-masing sebenarnya sih. Bercanda. Oke. Yang terakhir teman-teman. Berbicara mengenai ketaatan kepada pemerintah. 5-10 menit lagi Kak. Ya ampun. Oke. Berbicara mengenai ketaatan kepada pemerintahan. Nih kalian perhatikan poin terakhir ya. Kalian harus tahu mana yang esensi dan tidak esensi. Mana yang penting dan tidak penting. Apa yang penting? Apa sih yang penting kalau gitu bro? Apa yang penting sih kok? Yang penting adalah kita semakin serupa seperti Kristus atau enggak. Itu yang terpenting. Oke? Jadi bagi anak Allah, faktor terpenting dalam hidup mereka adalah apakah aku semakin serupa seperti Kristus atau tidak. Itu yang paling terpenting, paling esensi. Di luar itu gak ada yang esensi. Timotius katakan apa? Asal ada makanan dan pakaian cukup. Timotius mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena esensi bagiku adalah hidup berkenan. Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Petrus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Gue tuh gak penting. Kenapa? Yang penting itu adalah bagaimana aku semakin serupa dan menyenangkan Bapa. Itu esensi. Tapi yang gak esensi apa? Di luar itu semua gak esensi.
Nah, kalau kita hidup dari hari ke hari teman-teman, kita harus tahu yang kita lakukan ini esensi bukan. Dan kalau nggak esensi, berarti aku bisa melakukan itu bisa enggak. Sekarang kalau aku mengkritik, itu mendewasakanku nggak secara rohani? Belum tentu. Sekali lagi, bukan berbicara nggak boleh mengkritik ya. Tetapi cara mengkritik seseorang menunjukkan kedewasaan dia seperti apa. Kata-kata yang keluar kepada orang lain setiap hari itu menunjukkan seberapa dewasa dia. Ingat hal ini. Kalau kita ngeliat teman, mulutnya begitu aja, nggak berubah-berubah, kita tahu dia nggak semakin rohani. Orang Kristen deh teman-teman di gereja, coba lihat bertahun-tahun ke gereja sampai pelayanan, dari jemaat sampai pelayanan, coba lihat mulutnya berubah nggak, emosinya berubah nggak, pola pikirnya berubah nggak. Kalau nggak berubah, berarti nggak bertumbuh. That's it. Mau lu 20 tahun, 30 tahun sampai lu khotbah bahkan jadi gembala sidang, kalau lu nggak bertumbuh berarti nggak semakin mencintai Tuhan. That's it, itu aja. Anak Tuhan itu terlihat dari cara hidupnya yang berubah. Kalau nggak berubah berarti dia nggak mencintai Tuhan. Itu udah dasar banget. Karena kita harus hidup serupa seperti Kristus. Kalau sudah serupa seperti Kristus, itu bukan bicara mengenai agama, karena Tuhan nggak bawa agama Kristen, tetapi cara hidup. Matius 4 ayat 34, makananku melawan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Hidupku mengabdi kepada Bapa. Hidupku mengabdi kepada Bapa. Karena itu orang hidup mengabdi pasti berubah. Dan kalau hidupnya nggak mengabdi, berarti nggak berubah. Dan kalau dia nggak mengabdi kepada Tuhan, dia berarti mengabdi kepada dunia dan dirinya sendiri. Dan dia kan memenuhi segala emosinya, pikirannya sendiri. Dia mau kritik, dia mau ngomongin orang, dia ngomongin orang. Kenapa? Karena based on myself. Aku mau ini, aku mau ini. Aku mau gitu, aku mau begitu. That's it. Gitu terus aja dah, berjalan terus. Tetapi di sisi lain dia pelayanan. Dia ke gereja terus, rajin berkomunitas. Tapi dia hidup nggak berubah. Serem nggak? Serem loh. Serem banget loh. Wah, Ko Evan lu ngegas banget dari awal. Saya juga nggak tahu sih, saya juga nggak nyeting mau ngegas sih. Saya juga nggak nyeting mau ngegas serius-serius benar. Kalau ada salah-salah kata dengan segala kerendahan hati dan roh hormat, saya minta maaf. Saya nggak bermaksud menyakiti siapapun. Tetapi ini pesan Tuhan bagi kalian. Yang mau dengar, nggak dengar ya udah nggak apa-apa. Tuhan nggak maksa kalian masuk surga kok. Setan pun gak maksa kalian masuk neraka. Tergantung respon. Karena kita punya free will. Kalian punya kehendak bebas. Aku mau kemana, aku mau memilih apa, keputusan di tangan kalian. Tetapi mereka yang mau berjuang untuk benar, serupa seperti Kristus, pasti mau berubah. Pasti mau berubah. Jangan sombong. Kalian hebat, kalian kaya, kalian merasa kalian memiliki kelebihan dibanding orang lain. Sorry. One day kalian mati, bentaran tuh jadi busuk. Bentaran tuh dimakan cacing. Tetapi jiwa yang kekal, jiwa yang mau terus berubah, itu yang akan dimuliakan nanti bersama dengan Tuhan. Poin terakhir, dunia ini semakin rusak. Kalian mau mengkritik pemerintah gimana pun, dunia semakin rusak. Lihat mana dunia yang semakin membaik. Semakin rusak, perang ntar. Ini COVID. Abis COVID ada apa lagi? Kemarin kan katanya kan ada virus baru lagi tuh. Dari negara mana saya lupa nama virusnya. Nama virusnya agak kurang kaman di kuping. Nama virusnya. Coba lihat. Terus virus itu datang lagi, lo mau kritik lagi. Yang lo kritik pemerintahnya apa? Apanya nih? Virus datang, kita mau apa lagi? Oke, kelar. Oke, perang nuklir. Mau kritik siapa lagi? Gak kelar-kelar. Kenapa? Karena Tuhan yang mengatakan dunia ini kan semakin rusak kok. Semua itu terjadi atas izin Tuhan kok. Yang penting kita menemukan apa yang esensi. Ingat sekali lagi, apa yang esensi, apa yang tidak esensi. Apa yang esensi? Aku berubah. Aku semakin seperti Kristus. Dan mau pemerintah gue sehancur apapun, itu gak membuat gue untuk gak bertumbuh. Ingat hal ini. Mau pemerintah gue sampai nutup semua gereja kayak, bakar semua gereja kayak, gue akan tetap bertumbuh. Kenapa? Karena Tuhanku dalam hidupku, bukan dalam gereja. Bagaimana kalau kita hidup di daerah yang gereja semua ditutup? Terus kita begitu mati, terus Tuhan bilang, kamu masuk neraka nak. Lah, Tuhan kok masuk neraka? Iya kan gereja kamu ditutup. Lah, emang salah gue? Betul gak? Gak ada yang membuat kita gak bertumbuh kecuali kita yang gak bertumbuh sendiri. Jadi mau pemerintah kita bikin bagaimana kek, oke, pastikan dirimu bertumbuh. Semakin seperti Kristus. That's it, itu aja.
Tapi kan pemerintah A, B, C, D. Oke, kritisi dengan cara yang baik. Kalau nggak didengar ya udah. Yang penting bertumbuh nggak? Jangan pintar kritik tapi nggak bertumbuh. Nggak usah kritik mendingan. Jangan dong. Jadilah anak muda yang dewasa. Anak Allah tuh berani mempertaruhkan segalanya. Ingat hal ini. Dia pertaruhkan segalanya, egonya, emosinya, cara dia pakai mulut, cara dia melakukan kegiatan apapun, pola pikir. Untuk apa? Semata-mata untuk menyenangkan Bapa. Semata-mata untuk menyenangkan Bapa. Karena itu kalau kita hidup untuk menyenangkan Bapa, satu kata ya, berubah. Berubah. Kalau kita jadi orang Kristen bertahun-tahun tapi gak berubah, berarti ada yang salah sama kekristenan kita. Ada yang salah sama hidup kita. Pasti kita masih mempertahankan emosi kita, harga diri kita, pride kita, semuanya. Rapat di gereja misalkan, pendapat gue gak didengar, gue marah loh. Di gereja ada teman bikin salah diomongin, tuh lihat tuh orang-orang yang gak berubah tuh begitu. Kalau kalian pelayanan, asumsi saya adalah kalian berarti udah lama tertanam. Betul gak sih logikanya? Kalau pelayanan berarti kan tertanam. Tetapi tertanam apakah menjamin kalian berubah? Enggak. Ternyata banyak orang di gereja gak berubah. Kenapa? Saya di gereja puluhan tahun. Saya melihat orang yang pelayanan tapi gak berubah. Kenapa? Karena dia menemukan kegiatan pelayanannya, bukan menemukan Tuhannya. Dia menemukan hobinya, menemukan sibuknya, tapi gak melupakan. Tapi gak menemukan Tuhannya. Karena itu kita temukan Tuhan. Kita pertaruhkan segalanya. Mulut kita jaga. Hidup kita jaga. Mata kita jaga. Kebiasaan kita yang buruk kita buang perlahan-lahan. Agar kita menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Saya ada satu lagu, refnya doang sih. Kata-katanya begini. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani Engkau yang abadi. Kita pertaruhkan apa yang akan kita tinggalkan. Itu pasti gak esensi. Harga diri, emosi, mata, pikiran, semuanya kita tanggalkan. Termasuk kesempatan kita bisa mengkritik siapapun, bahkan pemerintah. Kalau memang itu membuat kita binasa, kita tinggalkan itu. Itu bukan hal yang esensi. Karena kita hidup hanya untuk menyenangkan Bapa. Bukan memperbaiki negara doang. Bukan memperbaiki lingkungan. Tetapi menyenangkan Bapa. Ayo teman-teman semua, teman-teman Youth Arrow, GB Petamburan. Secara emosi, gue pun memiliki keterikatan emosi dengan Youth Arrow karena gue bertumbuh di sana. Gue bertumbuh di sana. Cinta mula-mula gue tuh di YPF. Di YPF. Itu waktu gue SMP 1. Sekarang umur gue 33. Itu waktu gue umur 12 kira-kira. Sih, lama banget gue di sana kan. Tapi cinta mula-mula gue terbangun ketika gue di YPF. Di GB Petamburan. Tetapi ternyata cinta mula-mula gue gak membuat gue berubah sekian puluh tahun. Kenapa? Karena saya merasa aman jadi orang Kristen. Bahkan saya aman karena saya pelayanan. Saya salah bertahun-tahun. Tapi hari ini karena saya tahu saya salah. Dan saya sedang memperbaiki diri saya. Saya ngomong sama kalian. Ayo guys, berubah sama-sama yuk. Saya ngomong gini bukan orang yang lebih benar. Enggak. Saya cuman orang yang mungkin saya melangkah duluan. Tapi saya belum bener-bener banget kok. Karena itu ayo. Karena saya tahu melangkah itu berat. Ayo sama-sama melangkah. Saya gak pusing kalian dari gereja manapun, dari sinode manapun, I don't care. Karena di mata Tuhan semua sama. Kita sama-sama anak-anak Allah kok. Tetapi anak Allah yang sah atau enggak, tergantung kita. Oke teman-teman, waktu saya sudah habis, bahkan lebih 1 menit.
Kalau dari tadi ya dikasih 5-10 menit ya. Berjuang terus teman-teman, berubah, jaga hidup kita. Ingat, kita harus serupa seperti Kristus, bukan serupa seperti orang lain. Patokan kita dia, jadikan dia role model. Dan kita pun akan menjadi role model buat orang lain. Oke, sekali lagi, thank you buat kesempatannya teman-teman Youth Hero. Seneng banget bisa di sini sama kalian. Mudah-mudahan semua diberkati, bukan mudah-mudahan ya, pastinya semua diberkati. Dan ya, see you next time kalau masih ada kesempatan kita untuk ketemu lagi. Ayo, mari kita berdoa yuk. Mari kita berdoa. Bapa, ajari kami untuk berubah. Ajari kami untuk serupa seperti-Mu, Bapa. Dan berapapun harganya, kami mau bayar. Karena memang itu tujuan kami untuk hidup. Karena itu tujuan kami ada. Kami mau berubah ya Bapa, semakin serupa seperti Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuntun kami, pimpin kami dari hari ke hari. Biarlah kami belajar menjaga diri kami, mulut kami, keputusan kami, emosi kami semua dengan benar. Thank you Bapa untuk isi hati-Mu yang indah. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you semua. Oke, thank you Ko Evan. Oke, teman-teman, sekarang kita mau memberikan persembahan. Sebelum kasih persembahan, kita berdoa dulu ya. Ya semuanya mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Bapak, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Biar itu boleh tertanam, bertumbuh dan buah di dalam kami ya Bapak. Dan buahnya boleh dirasakan orang lain. Dan Bapak, sebenarnya kami memberikan persembahan, Tuhan berkati setiap pemberian kami Tuhan, biar persembahan kami boleh memuliakan nama-Mu, boleh memperluas kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Oke, persembahan boleh diberikan dengan cara scan barcode ya yang ada di layar teman-teman. Nah, sambil teman-teman memberikan persembahan, aku sama Feve akan membacakan pengumuman untuk seminggu ke depan. Check this out. Ya, sekarang aku mau sampein Hero News hari ini. Sebelumnya aku tadi dapat satu hal sih, kayak Ko Evan ngingetin kita emang dunia ini emang semakin rusak teman-teman, tapi